Bikin nastar klasik yang super lembut, anti gagal, dan bisa awet tahan lama. Bisa disimpan dulu nih resepnya, bisa dibuat nanti saat udah deket mau lebaran. Ini nastarnya tuh tahan lama banget, rasanya juga enak. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, yuk langsung aja ya tonton videonya hingga selesai. Ini untuk bahan-bahannya udah aku siapkan. Aku pakai margarin sebanyak 250 gram, susu bubuk 2 sendok makan kira-kira 20 gram. Ini gula halusnya aku gunakan 100 gram, dan kuning telur aku pakai 4 butir kuning telur. Nah, habis itu ini untuk semua bahannya diaduk menggunakan mixer. Ini bisa diaduk juga menggunakan whisk tanpa menggunakan mixer. Nah, ini biar lebih cepat aku kocoknya menggunakan mixer aja. Ini nanti di mixernya nggak usah lama-lama, kurang lebih 2 menitan aja sampai semuanya bahannya kecampur, sampai sedikit agak mengental. Nah, untuk nge-mixer pakai kecepatan paling rendah aja ya, nggak usah pakai kecepatan tinggi, karena nanti kalau misalnya over mixernya nastarnya bisa melebar. Nah, ini udah cukup kayak gini, tinggal dimatikan aja mixernya. Habis itu tinggal tambahkan bahan kering. Untuk bahan kering ini tepung terigu, aku gunakan tepung terigu protein sedang pakai segitiga. Untuk banyaknya 500 gram. Nah, untuk terigu ini aku masukkan secara bertahap. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buka orderan atau mau disimpan dalam jangka panjang, itu tepung terigunya bisa disangrai terlebih dahulu ya, biar awetnya tuh lebih lama. Nah, masukkan semua tepung terigunya ya secara bertahap kayak gini. Ini bisa diaduk juga menggunakan tangan biar lebih mudah. Ini pertama aku mau aduk pakai spatula dulu. Kalau udah agak padat kayak gini bisa diaduk menggunakan tangan biar lebih kecampur cepet ya. Untuk tangannya ini udah bersih. Ini untuk mengaduknya nggak usah pakai tenaga, cukup diaduk-aduk aja sampai kecampur kayak gini. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini udah siap untuk dipakai. Kalau biar ukurannya sama, ini kita bisa pakai timbangan atau sendok takar gitu ya. Nah, ini aku mau kira-kira aja. Sebelumnya aku udah siapkan selai nanas dan sudah aku bulat-bulatin. Tinggal ngisi aja seperti ini. Nah, aku kalau bikin nastar itu bulatannya tidak terlalu besar banget sih, segini aja tuh udah cukup, karena emang biasa pakai yang ukuran segini. Kalau terlalu besar tuh kayaknya kurang suka. Ini kalau mau buka orderan nih teman-teman, bisa di save dulu nih resepnya. Kalau misalnya buka orderan bikinnya lebih banyak, bisa bikin berkali-kali resepnya. Oke, di tahap ini lakukan hal yang sama ya, bulatin semua adonannya hingga semuanya selesai. Kalau udah selesai dibulatin kayak gini, udah siap untuk dimasukkan ke oven ya. Sebelumnya aku udah panaskan oven, jadi ovennya udah panas. Kalau pakai oven tangkring, teman-teman bisa menggunakan api atas bawah, pakai api sedang cenderung ke kecil ya. Ini aku pakai oven listrik, aku atur suhunya di 130 derajat aja, nggak usah pakai api yang besar. Ini ovennya sama ya sama oven tangkring, pakai api atas bawah. Ini kalau pakai oven listrik aku atur suhunya panggang selama 30 menit sampai matang. Sesuaikan aja sih sama oven masing-masing. Ini kalau udah matang tinggal dikeluarkan aja dari ovennya. Ini masih belum aku oles ya, nanti setelah dikeluarkan dari oven baru akan dioles menggunakan kuning telur. Nah, ini sebagian tadi udah ada yang aku oles. Yang pertama tadi itu yang paling atas dioles, diturunkan suhunya aja ya, biar nanti bagian atasnya yang udah dioles kuning telur itu tidak retak. Nah, ini kan masih panas-panas kayak gini, bisa langsung dioles biar nanti olesannya tuh bisa langsung nempel dan warnanya tuh bisa mengkilap ya.
ini harus bener-bener butuh ketelatenan kalau pas ngolesin kayak gini, satu persatu dioles sampai rapi ya, sampai tertutup semua kayak gini biar tampilannya lebih bagus. Oke, kita oles-oles semuanya ya sampai selesai. Kalau udah selesai dioles bisa dipanggang lagi. Dipanggangnya kurang lebih selama 10 menit ya setelah dioles, nggak usah terlalu lama. Nah, ini tadi yang udah dioles, udah matang, udah aku panggang lagi selama 10 menit. Hasilnya glowing banget ya, tingkat kematangannya juga pas. Oke, ditunggu hingga dingin. Kalau udah dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Jangan masih panas-panas langsung dimasukkan karena bisa jamuran kalau kedap udara gitu ya. Jadi harus benar-benar dingin. Kalau udah dingin baru dikemas seperti ini. Nah, kalau untuk jualan biasanya di tempat kalian berapa harganya satu toplesnya? Ini ukuran toples 500 gram. Kalau di tempat aku beda-beda sih ya, tergantung dengan bahan yang kita gunakan. Kalau pakai bahan yang premium semua, harganya juga lebih agak tinggi. Nah, tampilannya seperti ini nastarnya kokoh ya, nggak gampang ngeprul gitu, tapi rasanya enak, nggak bikin seret. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga kalian suka ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.